Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita masih diberikan nafas kehidupan, kita ditopang oleh Tuhan. Kembali pada pagi hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk segenap keberadaan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau terus memberkati kami, menopang kami. Engkau mengasihi kami, dan kami bersyukur karena semua itu Engkau lakukan, bukan karena kami pantas menerimanya, bukan karena kami pantas di hadapan Tuhan, tetapi semata-mata karena kasih karunia-Mu. Ya Tuhan, tolong kami pada hari ini. Layakkan kami, ampunilah segala dosa kami. Dan kami mau mendengar firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, karena kami ingin dipimpin oleh firman Tuhan. Dan mampukanlah kami untuk mengerti serta melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini saya ambil di dalam Ulangan pasalnya yang ke-30, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayat 14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kehidupan atau kematian. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan judul renungan pada hari ini, firman Tuhan itu tidak terlalu sukar. Nah, saudara, kalau kita ditanya mau pilih yang sukar atau mau pilih yang mudah, maka itu saya yakin semua akan menjawab pilih yang mudah. Nah, ini adalah bawaan manusia. Ini keinginan manusia agar segalanya mudah. Maunya segala sesuatu itulah gampang. Nah, kemudahan itu semakin nyata dengan dukungan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempermudah segala sesuatu sampai saat ini. Nah, saudara, kemudahan menjadi tuntutan hidup setiap orang. Kalau bisa gampang, mengapa harus menempuh jalan yang susah, yang sulit, yang sukar? Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi orang Kristen, pertanyaannya adalah mudah atau sukar? Tentu, kalau kita ditanya seperti ini, mungkin kita tidak langsung menjawab. Ya, tetapi pertanyaan ini, saudara, dari sisi yang satu, tidaklah sukar menjadi orang Kristen. Karena apa, saudara? Karena hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita diselamatkan. Tetapi di sisi lain, saudara, menjadi orang Kristen tidak berhenti hanya pada percaya saja. Tidak berhenti hanya percaya di mulut saja. Tetapi di sini, saudara, percaya atau iman itu harus diwujudkan di dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Nah, disinilah persoalannya muncul. Karena banyak orang Kristen merasa firman Tuhan itu terlalu sukar, terlalu sulit untuk dilakukan. Tuntutannya terlalu berat. Sehingga, saudara, ada banyak orang Kristen
mengeluh menjadi orang Kristen itu susah katanya. Ada juga orang Kristen yang memilih berkompromi dengan prinsip-prinsip dunia ini. Karena bagi mereka perintah Tuhan itu terlalu sukar. Dan selain sukar, juga tidak realistis dengan kondisi dunia saat ini. Nah saudara, sebenarnya anggapan bahwa perintah Tuhan itu terlalu sulit atau terlalu sukar untuk ditaati, ini didasari dari mana? Yaitu dari kemalasan atau keengganan untuk taat. Enggan, malas untuk mentaati. Disinilah masalahnya. Jadi dari awalnya sudah tidak ada motivasi atau keinginan untuk melakukan, atau motivasinya lemah. Nah, inilah masalah yang kita hadapi di dalam mematuhi, mentaati firman Tuhan. Di dalam ayat firman Tuhan yang kita baca pada hari ini menegaskan kepada kita bahwa Tuhan tidak memberikan firman yang terlalu sukar bagi kita untuk kita lakukan, untuk kita taati, sehingga tidak dapat dilaksanakan, sehingga tidak dapat ditaati. Firman Tuhan itu gamblang, tidak disembunyikan kepada kita, sehingga kita perlu cara-cara yang bagaimana untuk mendapatkannya atau bagaimana untuk memahaminya. Tidak, saudara. Di dalam ayat 14 yang dikatakan di situ, firman ini sangat dekat kepadamu, yaitu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Apa artinya, saudara? Yaitu artinya Tuhan menanamkan firman itu di dalam hati kita. Kita bahkan bisa menyebutkan firman Tuhan itu. Tuhan yang kita sembah bukan Allah yang memberikan firman-Nya atau perintah yang aneh-aneh atau perintah yang berlebihan. Dia juga bukan Allah yang mau menindas kita. Dia adalah Allah yang penuh kasih. Apa yang Dia nyatakan adalah kehendak yang realistis demi kebaikan kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Sehingga pada akhirnya, saudara, kita yang menikmati keuntungan dari ketaatan mentaati firman Tuhan itu. Mentaati firman Tuhan itu sangat menyukakan hati, sangat membahagiakan kalau kita mau melakukannya. Saudara, dengan kata lain bahwa Tuhan memberkati kita melalui ketaatan kita. Karena itu, saudara, mari kita awali setiap hari dengan tekad, saya mau dan saya bisa mentaati dan melakukan firman Tuhan. Biarlah itu komitmen kita setiap hari di dalam hati kita, dan kita berucap dalam mulut kita, saya mau mentaati firman Tuhan dan saya bisa mentaatinya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, jika pada hari ini kembali Engkau mengingatkan kami untuk mentaati dan melakukan firman. Mengingatkan setiap kami bahwa sesungguhnya perintah-perintah-Mu itu bukanlah perintah yang sulit dan sukar. Juga bukan perintah yang jauh dari langit di atas atau di seberang lautan. Tetapi firman itu dekat kepada kami. Engkau tanamkan di dalam hati kami, bahkan kami dapat menyebutkannya. Tuhan, ampunilah kami, karena kami sering berpikiran negatif. Kami tidak mampu mentaati firman Tuhan, terlalu sulit, terlalu sukar, sehingga kami malah kompromi dengan prinsip-prinsipnya. Tuhan, kami telah berdosa, kami mohon kepada ampunilah kami. Dan tolonglah kami Tuhan, agar kami menanamkan dalam diri kami bahwa perintah-perintah-Mu, firman-Mu itu tidak terlalu sukar. Kami dapat melakukannya karena Engkau mengasihi kami. Tolonglah kami Tuhan, agar hal ini setiap hari kami berkomitmen. Firman Tuhan tidak sukar dilakukan, dan juga kami mampu untuk mentaatinya. Tolong kami. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat, kiranya Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu hari ini, supaya mereka dikuatkan,
dan supaya mereka berkomitmen untuk taat. Dan kami percaya bahwa Engkau akan memberkati setiap kami. Berkatilah jemaat-jemaat dalam pekerjaan mereka, di dalam usaha mereka. Berkatilah jemaat-jemaat yang sudah lanjut usia dan yang sakit. Jamalah Tuhan. Berilah penghiburan, berilah kekuatan. Berkati juga bangsa dan negara kami. Berkati Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, dan juga Bapak Ma'ruf Amin. Serta para pejabat-pejabat tinggi negara, tokoh-tokoh nasional. Tuhan tolonglah mereka di dalam menjalankan pemerintahan dan juga memberikan pengaruh yang baik bagi masyarakat Indonesia. Agar setiap kebijakan pemerintah kiranya Tuhan yang memberikan hikmat untuk menetapkannya, untuk mengambilnya. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.